Hello everyone and welcome to my YouTube channel. Masih kembali di currency. Kali ini adalah di GBP USD ya. Untuk pair ini secara time frame kita coba di higher time frame dulu. Di higher time frame masih fasenya memang flat ya. Nantinya di higher dia ada resisten, kemudian di lowernya support, sehingga saya melihat ini masih akan naik turun lah, artinya ya tergantung kita mengambilnya, mau mengambil DTF berapa gitu. Kalau mengambil DTF besar ya mungkin masih akan bisa selling lagi. Oke, kemudian kalau di TF yang kecil ya kita ambil buy aja gitu. Oke, itu simpelnya seperti itu. Sehingga ini fase yang menurut saya kalau mengambil di lower ya ini kita bisa hanya akan ngambil untuk opsi buy saja di sini ya. Jadi hanya opsi buy, mengingat di lower time frame nya yang tadi dia pas atau bisa kita opsi buy nya, kita bisa pakai opsi buy. Oke, 100-200 seperti biasa. Karena metode yang saya pakai adalah hedging, posisi hedging, sehingga di sini saya pakai mungkin hedgingnya kita sedikit kita geser, mungkin di sini bisa lah ya, nggak terlalu hanya 60 poin. Nah gini, oke. Secara teknikal yang jelas ya, nggak tahu harga mau naik mau turun, tapi kita untuk saat ini saya tidak berpikir untuk selling ya. Kenapa? Karena di sini ada support, di sini ada support. Ini di lower time frame semua ini. Ini H1, ini M5 gitu ya. Jadi ya jangan berpikir untuk bisa selling sementara. Saya kasih yang pair yang disuka adalah ini gold. Nah, ini kalau kita gold lihat di H4-nya, di H4 ini technically speakingnya dia masih buy ya. Nah, jadi ini dia. Ini kalau kita gabungkan 2 TF teman-teman ya. Kita lihat dari sini dulu. Di 2 TF ini kayak gini ya. Oke, sini. Ini kita delete. Nah, ini kita ngambil selling karena di sini ada resisten, di sini ada resisten, kemudian dia naik, turun lagi, sell lagi, naik lagi, hedging sampai segini ya. Jadi seperti itu. Nah, di gold ini kalau kita melihat secara technically di time frame besar, maka yang di area ini harusnya adalah hanya ngambil untuk selling saja gitu. Selling saja kan. Cuman karena ini pairnya adalah gold, kalau kita ngambil sell di sini ya, sini selling 250 mungkin. Oke, nah ini kita close dulu. Nah di sini kan, nah ini. Maka kita akan mengalami fase hedging itu sekitar jaraknya sekitar 700 poin dari opsi hedging yang pertama. Jadi opsi hedging kita kalau pakai H4 ya, itu sehingga memang trennya turun.
Oh, jam segini kok ngantuk ya mesti. Aduh. Memang ini trennya turun ya, tapi kalau kita hedging di harga yang di sini, maka ini hanya perlu sekitar 35 poin. Aduh, iklannya gila sekarang. Trading View sekarang iklannya kayak gini juga. Ini kita buy di sini ya. Kita hedge di area ini, kena lagi. Ini kan, ya kena lagi hedging. Ya, ketika dalam fase flat trend, ya ini yang akan kita dapatkan gitu. Artinya adalah harga naik turun sehingga fase ini kalau kita ambil kesimpulannya di sini, fase flat ini memang apa ya, ampun dah gitu. Bisa bilang bikin ampun lah, karena fasenya ya dia naik turun enggak bisa dibilang, kalau dibilang enggak jelas ya jelas sekali. Nah, fasenya dia naik turun kayak gitu. Nah, satu-satunya jalan adalah kita bisa pakai support resistance di atas ini pakai resistance, kemudian di bawahnya adalah support. Ini bisa pakai seperti ini, tapi ya itu tadi, range-nya di sini panjang kan gitu. Yang paling mudah adalah kalau ini gold, special gold ya kita pakai TF kecil aja. Kita pakai TF kecil ya kan, seperti ini, enggak usah mikir sudah. Artinya selama karena ini gold, kita pakai TF M5, atau mungkin teman-teman bisa pakai TF M15 misal, tapi paling enak M5 ini. Nah, kayak gini ya, ini paling enak M5 kalau di gold ini. Nah, ini jadi tiap currency itu dia punya ciri khas sendiri kan. Nah, kayak gini ya. Ini bisa kita langsung sesuai dengan TF-nya ini, TF M5. Yaudah, kita ambil TF M5. Kita hedging aja nanti kalau salah. Enggak apa-apa, artinya kita akan mengalami banyak fase hedging, itu enggak ada masalah. Ya mau gimana lagi, kita kan salah posisi yang jelas. Ketika satu currency atau komoditi kayak gini, kayak gold, silver kayak gitu, kita opennya sering kena hedging, maka bisa kita artikan kalau open kita banyak yang salah. Nah, ini harus benar-benar kita cari open yang benar-benar jitu. Ya kasarannya bicara adalah banyak belajar lah gitu loh. Saya sampai sekarang pun juga harus belajar, sering-sering belajar mencari opsi yang jitu bagaimana gitu ya. Nah, ini seperti ini teman-teman, ini harus sering-sering open kita. Kalau kita sering open, kita salah ya sudah. Makanya karena metode hedging ini terus dari dulu sampai sekarang saya terus pertahankan gitu. Sebab menurut saya ya ini yang menurut aman. Kalau menurut saya ini yang paling aman yang bisa saya pakai, ya ini hedging ini bisa aman ya. Kita selling di bearish engulf ya kan, atau selling jelas di bearish engulf kan gitu ya. Ini selling, ini dapat berapa poin? Dapat 130 poin, lumayan kan, gold 130 poin itu. Kemudian buy ya, di sini kan naik sudah ya kan. Nah, sini buy di sini ya. Nah, sini hedging gitu ya. Dapatnya ini adalah cuman dikit ini cuma 90 poin ya kan. Gitu. Kemudian
harga turun ya mau tidak mau ya harus selling kan gini di candlestick selanjutnya ini cuma dapat sekitar 170 poin gitu. Oke. Ya ini ya cara yang harus kita lakukan mau tidak mau ya seperti ini gitu. Kita buy sell di iklannya di television gila. Ya mau tidak mau harus seperti itu kita mau tidak mau ya hedging, kalau salah sudah hedging sudah gitu. Makanya price action itu di TF berapapun dia masih berfungsi loh ya. M5, M1, M15 karena tren itu diawali dan mesti akan diawali oleh bullish dan bearish, itu pasti. Namanya tren naik atau turun itu pasti akan diawali dengan bullish dan bearish. Nggak bisa ndak itu. Coba teman-teman kalau mau lihat ya tren yang terjadi itu pasti akan diawali dengan bullish dan bearish, dan apalagi tren yang benar-benar strong trend ya. Strong trend itu one on one, artinya satu candle versus satu candle. Kebanyakan gitu. 80% saya bisa bilang tren yang tajam, naik atau turun cukup dalam itu awalnya pasti akan one on one. Kebanyakan 80% adalah one on one. One on one itu satu candlestick ini merah dan hijau, artinya satu candlestick versus satu candlestick, selesai sudah. Ini kebanyakan seperti itu ya. Coba kita lihat di H4. Di H4 ini gini. Oke. Tren yang ini kita ambil di GBJBY yang kemarin 80% itu seperti itu, rata-rata seperti itu. Kemudian ada one on two, one on three, kemudian one to many ya, satu versus banyak. Nah, ini one to one, satu candlestick bull versus satu candlestick sell, bull dan bear, ya kan? Awalnya pasti akan diawali dengan price action atau PA, bearish engulfing atau bullish engulfing, tajam pasti. Itu kebanyakan adalah one to one atau one to two and one to many. Itu awal itu pasti ndak bisa ndak, itu pasti kebanyakan 80% pasti akan diawali oleh itu. Ini kayak ini ya, trend up ya. Ini trend up ya. Trend up itu ya kayak gini, pasti akan diawali oleh ini. Nah, seperti ini. Awalnya mesti ini one to one ya, ini 1 versus 2, one to two. One to one, one to two, 1 versus 2, one to one tuh 1 versus 1, satunya 1 versus 3 candlestick, kemudian 1 versus M, one to many. One to many seperti apa? One to many itu satu candlestick ya, satu candlestick ini, kemudian versusnya dia biasanya di sini one to many itu satu candlestick ini, satu candlestick seperti ini. Satu candlestick yang agak panjang biasanya. Nah gini, kemudian dia ini merah misalnya ya. Kemudian akan ini one to many seperti ini. Nah ini candle hijau, jadi one to many. Seperti itu. Oke. Itu pasti akan diawali dengan itu. Makanya di TF kecil maupun besar, price action ini, PA ini bermain itu loh, masih bisa dipakai. Mau dia TF kecil atau mau TF besar ya masih buy sell-nya di situ aja. Jadi saya sarankan teman-teman kalau mau buy sell di TF besar maupun kecil pakai aja itu. Price action pakai aja price action ini. Karena lebih lebih powerful kayak gini. Ya, lebih powerful. Ini kalau nanti jadi dia close di bawah candlestick, kalau nanti close di bawah candlestick yang hijau kayak gini,
nanti close-nya, maka akan menjadi one to two, satu versus dua. Ini akan jadi satu versus dua. Oleh karena itu ini perlu kita lihat. Oke, jadi kalau nantinya ini close di bawah open ya, di bawah open ini H4 ya, di bawah open bull ini akan menjadi one to two, satu versus dua. Ini cukup, ini sudah bisa dibilang bearish engulfing 1 versus 2 ini sudah cukup gitu, sehingga trennya saya hanya akan ambil untuk opsi sell gitu. Makanya kita harus melihat, makanya price action itu sebenarnya tidak usah dipelajari pun juga saya yakin semuanya pasti bisa. Hanya terkadang itu jarang yang mau pakai gitu loh, jarang yang mau pakai. Kayak gini ya sudah, ini selnya di sini dah, ini sell, ini sell ya. Atau mau aman lagi, selnya di sini, di candlestick yang di sini. Nah ini sell, ada bearish kan, ada bearish engulfing di sini, sell. Ini sudah dapat 80 poin loh ya, apalagi kalau dia turun lebih jauh gitu. Makanya ini perlu kita lihat sekarang gini, kalau di bawah kita punya locking posisi ya di sini kita buka, close yang buy, kemudian kita biarkan yang sell, dengan catatan di atas ini kita taruh harga buy stop gitu. Kita taruh harga stop, siapa tahu nanti dari sini langsung spike up seperti ini ya sudah, mau tidak mau kita harus melakukan seperti itu. Sehingga ini penting sekali untuk kita bisa walaupun kita tidak tahu tren guys, kita tidak tahu tren ya, tapi kita hanya melihat aja di sini candlestick di mana, di atas atau di bawah support resisten. Kalau di bawah resisten mau tidak mau kita harus sell, di atasnya apa ya buy stop itu, ini buy stop sudah. Nah terus kalau di bawah, price di bawah tadi bawah ya, kalau price di bawah resisten ya seperti ini bawah resisten kan ya kita sell. Ini adalah buy stop, di sini juga ada buy stop. Mau tidak mau harus pasang buy stop ya. Ini kalau hedging, kecuali kalau teman-teman pakai cut loss monggo silahkan, pakai aja cut loss tidak apa-apa gitu. Kayak gini ya, ya udah ini bisa buy di sini atau tunggu bullish engulfing. Ini katakan ini adalah bullish engulfing ya. Ya udah, ini di mana? Ini sudah, ini area untuk sell stop gitu. Nah, ya kan? Nah, ini aja yang kita pertimbangkan. Tidak perlu kita berpikir setelah ini harga akan turun. Yaitu thinking about forecasting, tentang forecasting. Ini dapat berapa ini? Anggap aja dapat 120 lumayan kan? Forecasting market sih sah-sah saja, siapapun bisa melakukan forecast market gitu loh. Tapi perlu kita lihat forecastnya harus sesuai. Artinya kayak gini ya, ini sell di sini, ya kan? Ini hedging, di sini hedging, tidak bisa hedging sudah. Gitu. Kalau saya salah di sini sudah saya hedging. Kenapa? Karena di sini ada supporting. Jangan maksa ketika ada support dan resistennya sudah ini nampak loh ya, support resisten di sini sudah ada jelas ini. Kita tidak perlu maksa, artinya ya tidak perlu maksa saya di sini harus sell. Tidak perlu, sellnya di sini karena di sini ada resisten, di sini ada support, itu udah buy aja. Tuh. Terus nanti kalau dari sini harga turun gimana? Ya kan ada hedging di sini. Kita sudah lakukan hedging lagi kan di sini. Ini sudah di lock, kemudian buy lagi, ya. Ini ada hedging di sini untuk ngelock posisi yang ada di sini. Nah, kan? Itu. Nah, dengan kenaikannya yang dari ini ke sini tadi, ya kan bisa nutup. Ini salah kan? Profit sudah nutup. Minimal adalah BEP, break even point, minimal itu.
BEP, enggak laba juga enggak rugi. Itu minimal itu yang kita dapatkan. Oke, jadi saya tidak menyarankan teman-teman untuk memakai satu metode yang mungkin tidak begitu dipahami, tapi kalau bagi saya ya kalau ini memang melawan tren, karena di TF yang besar dia adalah buy gitu ya. Tapi kan kita punya hedging di sini, kita kan ada hedging posisi di sini. Kalau melawan kena hedging ya sudah, karena kita melawan tren ya mau tidak mau ya hedging posisi udah. Harga price naik, jangan salahkan price-nya naik, karena emang trennya besarnya dia turun, dia naik, kita ngambil buy karena hanya secara scalping saja. Ini misalnya di sini langsung naik tajam seperti ini, ya sudah, itu loh. Mau gimana lagi, ya kan? Toh ini kita sudah punya hedging, ini bisa kita turunkan loh hedgingnya. Ya ini di sini, ini cuman berapa sih? 35 poin. Ya, gitu. So, bicara tentang aman mana pakai ini hedging dan tidak dengan pakai SL, tergantung bisa ndak dia makainya. Karena gini, SL itu penting, sangat penting sekali apabila itu kan untuk meminimalisir kita punya kerugian. Masalahnya adalah kalau kita 5 kali open atau 6 kali open atau bahkan 7 kali open, salah semuanya kena SL, psikologis pasti akan terganggu. Saya yakin pasti akan terganggu. Waduh, 7 kali open, close terus, SL terus, akhirnya balance-nya tergerus, equity-nya tergerus, itu akan terganggu gitu. Ya. Ya kan, ini pasti seperti itu gitu loh. Ini kalau teman-teman asal katakanlah sama-sama asal open lah ya. Tapi bandingkan ketika kita pakai hedging posisi, ya sudah, 6-6-nya kita lock atau 6-7 kali open itu kita kena lock semua, ya sudah, tunggu aja. Nanti harga juga tidak selalu turun atau tidak selalu naik, pasti akan naik turun. Nah, di saat itulah pentingnya kita melihat indikator yang bisa kita baca dengan mudah, ya sudah gitu. Kayak gini, misalnya di bawah kita punya hedging ya. Misal di bawah sini kita punya hedging. Ya kan? Di sini kita ketika harga di sini close, ya kan? Ini close, yang buy di sini buy, ada hedging. Ketika harga sampai di sini, ini close. Ya, close saja. Ya, sisakan yang ada di sini, kemudian di sini buy stop. Ini buy stop sudah. Naik, buy lagi kan, akhirnya kita punya hedging di sini dan di sini. Close-nya ya ini. Ketika harga turun di sini, yang buy tadi di harga tadi di buy, berarti kan teman-teman punya gini. Ini kita close, buy-nya kita close, biarkan in running. Ini kita pasang buy stop di harga atas. Tetap seperti itu caranya. Jadi kemana dia naik, ya kita biarkan aja. Loh bang, kalau gitu kan sama, artinya akunnya kita akan tergerus. Memang tergerus, tapi kan tidak banyak tergerusnya, ya kan? Tergerusnya kan tidak banyak. Toh ini juga M5, misal di sini kan, dia antara jarak ini dan sini kan menggerus akun, gitu loh. Tapi di sini kita lock, tidak ada masalah loh, tidak ada masalah. Jadi kalau nge-close opsi lock posisi itu jangan di area seperti ini guys, kayak gini ya. Oke, sekarang gini, oke gini, kita pakai ini, mana tulisan, nah ini sell, ya kan. Di sini kita punya sell, oke. Ya kan, kita punya sell di sini. Harga salah kita, ya sudah, pakai ini aja. Terus ini hedging, ya kan, hedging salah kan, naik, ya kan. Berarti kita kalau kita tidak mau nambah ya,
kita pakai edging aja berarti di sini. Ini kan buy stop. Sebelumnya kan buy stop. Buy stop. Ya kan? Nah, di sini buy stop. Kena kan buy stopnya. Akhirnya ini menjadi buy stop, ini menjadi buy kan? Jadi buy. Berarti kan kita lock posisi. Ada selling, ada buying. Harusnya memang di sini kita tambah buy, satu lagi buy. Itu. Nah, harusnya gini, harusnya di sini kita tambah buy karena harga di atas support, ya. Terus, iya. Terus kemudian di bawah kita pakai sama. Di bawah ini kita pakai sell stop. Di sini untuk menentukan sell stop, sell stop. Menjaga kalau harga turun. Itu. Jadi kita punya dua buy, satu sell dan satu sell stop ini. Oke. Nah, dengan kenaikan yang di sini, kenaikan berapa poin ini? Di sini, ya kan, di sini. Nah, ini saya yakin sudah menutup opsi kita punya 14 kan. 14 sudah bisa nutup kita punya hedging penurunan berapa? Cuman 7. Separuhnya. Karena sudah bisa nutup ini pergerakannya. Itu. Jadi ini kita close semua, ini kita close, ini close semua kan otomatis profit, ya kan? Atau teman-teman bisa pakai ini, enggak kita pakai ini, ya. Jadi yang buy ini kita singkirkan dulu. Nah, ini kita biarkan running. Kita close yang buy ini, kita close ketika price berada di sini. Kemudian di atasnya ini kita pasang lagi dengan buy stop. Di sini kita pasang buy stop. Buy stop. Harapannya sih harga akan turun panjang setelah ini. Tapi kan enggak terjadi. Dari sini. Jadi nge-close lock posisi itu jangan di atas support. Nge-close posisi nge-close locking itu salah satu harus ada di atas atau di bawah. Ini di sini. Jadi yang buy tadi di bawah kita close di sini, ya kan? Sell-nya kita biarkan running. Harapannya ini dari sini dia turun, ya. Di atas jangan lupa dipasang buy stop. Menjaga kalau harga naik. Menjaga seperti itu. Catatannya adalah ini harus rilis, ya. Ketika terjadi buy stop, pemasangan buy stop, ini harus ada supportnya. Nah, ternyata harga naik benar, ada support, ini buy stop menjadi buy, ya kan? Buy stop akhirnya menjadi buy stopnya menjadi buy, kan? Oke, jadi buy kan? Nah, dibiarkan aja gitu loh. Terus ketika harga turun seperti ini, sini ini buy-nya kita close. Yang buy ini tadi kita close lagi. Nah, kita close, ya. Terus pasang lagi buy stop di harga atas sini. Ini untuk menjaga kalau nanti harga juga langsung terbang ke atas ini. Nah, ini teman-teman pakai cara seperti ini silakan dipraktekkan. Saya yakin akan ada satu perubahan lah nanti dalam kita berani. Bisa kita pakai yang cara pertama tadi, ya kan?
kita pasang buy lagi di sini, sehingga kita punya 2 buy, 1 sell dan 1 sell stop. 2 buy, 1 sell, 1 sell stop kan. Ketika harga naik kita close semua, sudah profit sudah tadi kan. Nah sekarang kalau terjadi kasus seperti ini kan sama, ini sama ya, di sini tuh sama. Artinya apa? Ini kita pasang, kita kan maunya sell, kita pasang sell, sama seperti itu tadi. Nah kan, kita pasang sell, nah di sini sell, di atas buy stop ya, di sini buy stop, di sini buy stop, yang kemudian menjadi buy karena harga naik, kemudian buy lagi kan, akhirnya kita punya lock ya, akhirnya kan ngelock ya, kita punya lock-lockan di sini. Nah, di sini. Nah, di sini. Akhirnya terus kemudian kita buy lagi, sehingga sama seperti yang di awal tadi, kita punya 2 buy, 1 sell dan 1, jangan lupa sell stop itu dipasang di harga di bawah support ini. Nah, di sini buy, ini buy-nya itu untuk karena ada lock-lockan di sini, sehingga kan ada sell, ada buy. Kemudian open buy lagi, ini ada sell stop di bawah, jangan lupa dipasang. Harga naik seperti ini ya sudah. Profitnya itu kita gunakan untuk menutup kita punya kerugian di sini. Minimal BEP, saya bilang minimal BEP. Close sudah, close semua. Nah, ini terjadi lagi sama, kita sell. Di sini kita sell. Ya. Kita sell. Di sini kita selling, ya kan? Di sini selling, atas pasang buy stop. Siapa tahu harga naik, sudah nanti gini akan kena buy stop, kita akan kena. Itu, ya. Oke, ini cara yang saya bilang tidak perlu mikir lah ya, karena kita hanya melihat dari support resistance atau melihat dari warna cloudnya ini aja. Selama ada ini ya sudah, kita melihatnya di situ aja, tanpa berpikir panjang. Ini sudah teman-teman. Oke, ini salah satu cara yang menurut saya ya enak dipakai gitu loh. Tapi ya tergantung lah mau pakai, mau, saya yakin teman-teman punya cara sendiri yang lebih ciamik daripada yang saya punya. Ini bisa kita pakai di semua currency. Semua currency kita pakai bisa. Ini sama, ini buy, gitu loh. Di sini sama, ini buy, ya. Kemudian ini kita sell stop. Nah, di sini buy, bawah sell stop. Oke. Ya. Hanya kuncinya di sini pengaturan lot saja teman-teman ya. Ya saran saya sih, memang kalau modal besar enak sih, modal besar itu kita pakai lot kecil enak. Kita akan bisa punya banyak, kita akan punya banyak margin, kita akan punya banyak pair yang bisa kita tradingkan. Tapi kalau modalnya kecil ya kita harus sesuaikan juga loh ya. Karena ya namanya juga kita enggak tahu mau setelah ini naik atau turun, enggak tahu kan. Yang jelas ini ada support udah apa wis. Ini ada resistance udah sell aja, itu aja. Prinsipnya itu aja sekarang. Tanpa melihat yang lain-lain. Ini coba kita lock, nanti kita lihat di video selanjutnya. Have a nice day, jangan lupa like, comment, subscribe di YouTube channel guys. Nanti kalau ada pertanyaan silakan di kolom komentar ya. Nomor HP ku, nomor WA, ntar lah nanti tak lagi nomor WA. Di kolom deskripsi nanti akan ada nomor WA aku. Have a nice day, bye bye.